Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jayanti dari Prodi Akuntansi dengan NIM 031112300005. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SE MSI. Nah, mari kita jelaskan apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa adalah setiap perusahaan dalam satu periode memiliki catatan keuangan. Catatan tersebut biasanya terbagi dalam jangka waktu 3 atau 6 bulan sekali. Catatan itulah yang disebut siklus akuntansi. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa, bisa disebut dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, yang selanjutnya, apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang memiliki fokus kegiatan ekonomi dan manfaatnya intangible. Ada relasi antara konsumen dengan perusahaan, tetapi tidak sampai transfer kepemilikan. Nah, yang selanjutnya ada 9 siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada analisis transaksi. Sebelum menganalisa transaksi, karyawan perlu tahu apakah transaksi mampu teridentifikasi atau tidak. Yang perlu diketahui adalah tidak semua transaksi dapat masuk menjadi catatan. Hanya transaksi yang mampu mengubah ke jalur positif yang dapat tercatat, seperti nota pembelian dan faktur penjualan. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, ada jurnal umum. Setelah akuntan mampu menganalisa transaksi tersebut, akuntan perlu mencatat transaksi dalam sistem atau jurnal. Yang perlu Anda ketahui, jurnal merupakan catatan secara rinci dan detail tentang segala transaksi. Jika akuntan mencatat transaksi secara detail, akan memudahkannya untuk melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Jadi buatlah catatan secara rinci dan sistematis. Nah, di pinggir penjelasan juga ada contoh jurnal umum. Nah, selanjutnya yang ketiga, posting ke buku besar. Langkah selanjutnya adalah mengunggah seluruh transaksi ke dalam buku besar. Apa itu buku besar? Jadi buku besar adalah buku yang berisi catatan seluruh transaksi keuangan. Untuk memudahkan penyusunan catatan, cobalah mengklasifikasikannya mulai dari nomor, nama akun, tanggal transaksi, hingga jenis transaksi. Nah, dengan demikian, siklus akuntansi perusahaan jasa tetap terjaga. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan aktiva akan kumpul menjadi satu buku besar. Jika sudah, cobalah untuk menghitung total nilai saldo. Nah, contohnya seperti gambar di sebelah penjelasan. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah langkah berikutnya setelah menyusun buku besar. Isinya adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar. Agar memudahkan penyusunan, pindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Yang patut diingat adalah jumlah saldo antara debit dan kredit harus seimbang. Contohnya seperti gambar di sebelah penjelasan. Nah, yang selanjutnya kelima, penyusunan jurnal dan neraca saldo penyesuaian. Mengapa penyesuaian jurnal dibutuhkan? Karena untuk mengantisipasi adalah kesalahan pencatatan transaksi atau ada transaksi yang belum tercatat. Maka perlu dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian biasanya dilakukan secara periode per bulan, 3 atau 6 bulan sekali. Nah, untuk neraca saldo penyesuaian, pindahkan saja dari neraca saldo sebelumnya ke neraca saldo yang baru. Saldo-saldo tersebut kemudian disusun berdasarkan aktiva dan pasiva. Yang perlu diingat adalah baik jumlah saldo aktiva maupun pasiva harus seimbang. Nah, contohnya seperti gambar di sebelah penjelasan. Yang keenam, neraca lajur. Satu hal yang mudah dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah penyusunan neraca lajur. Jika telah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, mudah untuk membuat neraca lajur. Isi dari neraca lajur adalah informasi laba dan rugi,
dibuat dalam bentuk neraca dan menjadi dasar pembentukan laporan keuangan. Seperti biasa, contohnya di sebelah penjelasan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, laporan keuangan. Tahapan ketujuh dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah penyusunan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan tersebut berisi laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Nah, contohnya seperti gambar di sebelah penjelasan. Nah, berikutnya juga contoh gambar dari laporan keuangan. Nah, yang kedelapan ada jurnal penutup. Jurnal penutup menjadi penting karena dilakukan pada akhir periode akuntansi. Isinya hanyalah laporan laba rugi. Caranya membuat laporannya menjadi angka 0. Mengapa perlu begitu? Sebab untuk mengukur aktivitas selama periode tersebut berjalan. Contohnya seperti gambar di sebelah penjelasan. Nah, yang terakhir ke-9, jurnal pembalik. Tahap ini tergolong unik karena fungsinya adalah mengembalikan beberapa akun yang telah ditutup. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan saldonya. Namun akun yang dipilih adalah pembayaran baru di awal atau saat jatuh tempo. Contohnya seperti gambar di bawah penjelasan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.